Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok D akan menjelaskan materi mengenai perencanaan keuangan jangka panjang. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jimmy Stephen Pardede dengan NPM akhir 043 dan yang kedua Aldi Sinai Simbolon dengan NPM akhir 079. Pengertian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah suatu rancangan atau cara untuk mengelola keuangan dengan bijak agar tercapai tujuan keuangan suatu perusahaan. Perencanaan ini juga melibatkan evaluasi komprehensif dari pemasukan saat ini dan keadaan keuangan di masa depan. Dengan menggunakan variabel yang sudah diketahui untuk memprediksi pendapatan masa depan, nilai aset, dan rencana penarikannya. Perencanaan keuangan ini sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama untuk jangka pendek atau short term goal. Disebut juga tujuan perencanaan keuangan jangka pendek adalah tujuan keuangan yang ingin dicapai dalam waktu dekat dan singkat seperti beberapa bulan ke depan ataupun di bawah dari 10 tahun. Contohnya seperti kebutuhan dana darurat, biaya sewa, biaya asuransi, pembayaran cicilan kartu kredit, traveling, dan pernikahan. Sedangkan untuk long term goal atau keuangan jangka panjang merupakan tujuan perencanaan keuangan yang akan dicapai dalam waktu 10 tahun ataupun lebih. Contoh perencanaan keuangan jangka panjang antara lain ada dana pensiun, tabungan pendidikan anak, investasi aset, dan sebagainya. Selanjutnya ada model-model perencanaan keuangan. Ini ada 7. Yang pertama, model perencanaan keuangan dalam bentuk arus kas perusahaan. Yang kedua, analisis sumber dan penggunaan dana perusahaan. Yang ketiga, perencanaan keuangan perusahaan. Yang keempat, perencanaan keuangan jangka panjang. Yang kelima, perencanaan keuangan jangka pendek. Yang keenam, perencanaan keuangan dan perencanaan strategis. Setelah dari 6 model-model tersebut, maka didapatkan model ketujuh, yaitu sebuah kesimpulan untuk menentukan perencanaan keuangan yang akan ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan persentase penjualan. Pendekatan persentase penjualan adalah suatu metode perencanaan keuangan yang mana semua akun dalam laporan keuangan perusahaan berubah tergantung pada prediksi tingkat penjualan perusahaan. Pada contoh perencanaan keuangan yang telah dijelaskan merupakan model perencanaan sederhana, yang mana setiap komponen diasumsikan mengalami peningkatan yang sama dengan peningkatan penjualan. Asumsi ini mungkin benar untuk beberapa komponen, sementara untuk komponen yang lain seperti utang jangka panjang kemungkinan tidak, karena jumlah utang jangka panjang telah ditetapkan manajemen dan tidak perlu secara langsung berhubungan dengan tingkat penjualan. Yang selanjutnya ada pendanaan eksternal dan pertumbuhan. Pendanaan eksternal dan pertumbuhan merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, seperti pinjaman bank, emisi saham, atau investasi modal ventura. Pendanaan ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan bisnis, terutama ketika perusahaan membutuhkan modal tambahan untuk ekspansi, inovasi, atau mengatasi tantangan keuangan. Pemahaman tentang pendanaan eksternal membantu dalam merencanakan dan mengelola sumber daya keuangan yang lebih efektif, memastikan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan tanpa mengganggu likuiditas internal. Strategi pendanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan kondisi bisnis, mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya modal, struktur modal, dan risiko keuangan. Faktor-faktor penentu pertumbuhan. Kemampuan perusahaan untuk tumbuh berkelanjutan ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama ada profit margin. Profit margin adalah rasio mengukur seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan dari setiap penjualan. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan penjualan. Untuk peran dalam pertumbuhan, semakin tinggi margin laba, semakin besar dana internal yang tersedia untuk diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Misalnya, untuk penelitian dan pengembangan, ekspansi pasar, atau peningkatan kapasitas produksi. Laba yang besar memungkinkan perusahaan untuk tumbuh lebih cepat dengan menggunakan sumber daya internal tanpa harus bergantung pada pinjaman atau ekuitas eksternal. Yang kedua ada dividend policy, adalah kebijakan perusahaan dalam membagikan keuntungan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau mempertahankan keuntungan untuk diinvestasikan kembali dalam bisnis. Peran dalam pertumbuhannya ada kebijakan dividen yang tinggi, yaitu memberikan sebagian besar laba sebagai dividen
dapat mengurangi modal yang tersedia untuk pertumbuhan internal, karena laba yang dibagikan tidak dapat digunakan untuk investasi kembali. Yang ketiga ada financial policy, mencakup keputusan perusahaan mengenai struktur modal seperti rasio utang terhadap ekuitas dan bagaimana perusahaan membiayai pertumbuhannya, baik melalui pinjaman atau menerbitkan saham. Peran dalam pertumbuhan, kebijakan keuangan yang agresif dengan menggunakan utang dapat mempercepat pertumbuhan karena perusahaan bisa mendapatkan modal lebih cepat. Namun, terlalu banyak utang juga meningkatkan risiko keuangan, terutama jika perusahaan tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Yang keempat atau yang terakhir ada total asset turnover. Total asset turnover adalah rasio mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aset. Untuk peran dalam pertumbuhan, perusahaan dengan rasio perputaran aset yang tinggi dapat menghasilkan penjualan yang lebih tinggi dari setiap unit aset yang dimiliki, yang menunjukkan efisiensi operasional. Semakin efisien perusahaan menggunakan asetnya, semakin besar kapasitasnya untuk tumbuh tanpa harus meningkatkan aset secara signifikan. Artinya, perusahaan bisa tumbuh dengan modal yang lebih sedikit.